Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar memiliki 10 provinsi wilayah mitra sebagai sasaran pelatihan, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar mempunyai tugas untuk peningkatan kompetensi bidan dan dokter dalam melakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim. Karena 1. Kanker mempunyai angka kesakitan dan kematian tinggi. 2. Deteksi dini dapat menurunkan angka kematian. Serta 3. Deteksi dini di 10 provinsi wilayah mitra masih rendah. Sehingga perlu inovasi dalam pelatihan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim. Akan tetapi, sebagian kawasan timur Indonesia memiliki tantangan alam seperti pegunungan dan kepulauan. Jika dilaksanakan secara klasikal serta akses internet yang terbatas untuk pelatihan daring sehingga berpotensi mengakibatkan ketimpangan pembelajaran antar daerah. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar melakukan adaptasi untuk mengatasi keterbatasan jaringan internet di wilayah target pesertanya adalah dengan melakukan inovasi secara bertahap pada tahun 2022 dan tahun 2023 dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Peningkatan kemandirian belajar peserta pelatihan. 2. Penyediaan teknologi pembelajaran daring ramah bandwidth dan data internet. Dan 3. Inovasi teknologi pembelajaran pada sesi tatap muka luring. Desain pengembangan kompetensi strateginya melalui 3 tahap pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran secara mandiri. Pembelajaran dilakukan secara mandiri oleh peserta melalui LMS yaitu PSB BBPK Makassar. Peserta mengakses modul dan melakukan kuis dengan kecepatan tempuh sesuai kemampuan masing-masing, baik kemampuan akademik, koneksi internet, maupun waktu yang tersedia. Yang kedua, pembelajaran secara daring. Peserta terkadang kehilangan koneksi saat Zoom meeting, mendapatkan bantuan sehingga menyimak melalui rekaman live streaming YouTube yang lebih rendah bandwidth dan kuota. Yang ketiga, pembelajaran secara luring. Peningkatan efektivitas pelatihan juga dilakukan dengan penggunaan VR pada materi tes IPA dan krioterapi. Umumnya peserta baru pertama kali menggunakan VR, peserta dapat berlatih dan menguasai skill tersebut sebelum berhadapan langsung dengan pasien. Pembelajaran dengan konten VR ini juga telah mendapatkan surat pencatatan ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Selama tahun 2022 dan 2023, total peserta pelatihan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim di FKTP yang dilatih adalah 781 tenaga kesehatan, terdiri dari bidan dan dokter. Peserta yang dilatih sebanyak 542 peserta tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 239 orang. Pelatihan deteksi dini ini dilaksanakan di BPK Makassar dan Bapelkes daerah mitra seperti Bapelkes Manado, Bapelkes Palu, Bapelkes Kendari, dan Bapelkes Ambon. Peserta pelatihan ini berasal dari 8 provinsi mitra di tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 peserta terlatih lebih merata berasal dari 10 provinsi mitra. Sangat baik dan memuaskan dengan penggunaan VR, memang karena kan cara dan metode baru, sudah mulai lancar. Plusnya itu dapat memudahkan kami untuk melakukan simulasi terhadap tindakan IVA dan krioterapi. VR keren.